Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ke alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 Juni 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Papa Jar juga dia keluar dari kontrakannya untuk mencari udara. Di sini juga datanglah debt collector. Lalu di debt collector juga dia ngomong kepada Papa Jar, "Kapan kamu Pajar mau membayar utang yang 4 miliar lagi?" kata debt collector ini. Lalu di sini debt collector yang satunya, "Jangan sampai saya membuat kasar kepada kamu Pajar," kata debt collector ini. Lalu Papa Jar juga di sini ngomong, "Saya tidak takut," kata Papa Jar. Terjadilah perkelahian antara Papa Jar sama debt collector. Lalu pas di sini Papa Jar yang lagi berkelahi sama debt collector, Tante Sarah sama Mbak Rani juga keluar dari kontrakannya. Di sini juga Mbak Rani sangat kaget, dan di sini terlihat Papa Jar juga dipukulin oleh debt collector, dan Mbak Rani akan menolongi Papa Jar. Tiba-tiba ditarik tangannya oleh Tante Saras. "Kamu itu apa-apaan, biarin aja," kata Tante Saras. Lalu di sini Mbak Rani juga dia tidak bisa membantu Papa Jar, dia juga cuman khawatir melihat keadaan Papa Jar yang lagi dipukulin oleh debt collector. Lain lagi di sisi lain, Nana, Dewa sama Suketi yang ada di mobil, dan Nana juga ngomong kepada Dewa, "Ini kan melewati kontrakannya Kak Pajar, Mas, kita mampir sebentar," kata Nana kepada Dewa. Tiba-tiba pas dia sudah ngomong kayak gitu, dia sangat kaget melihat Pajar yang lagi dipukulin oleh debt collector. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada Nana, "Pokoknya kamu tunggu di mobil, saya akan membantu Pajar," kata Dewa. Dewa juga langsung turun dan langsung menyerang preman itu. Lalu sini Dewa juga menghajar debt collector itu, dan di sini terjadilah Dewa melawan debt collector itu. Gak lama kemudian debt collector itu juga bisa nampuyak semua oleh Dewa. Di sini debt collector juga di sini bangun lagi, dan dia menunjuk kepada Pajar, "Kamu akan ketemu lagi sama saya Pajar," kata debt collector sambil dia juga pergi dari hadapannya Dewa. Lalu dia juga nanya kepada Papa Jar, "Ada apa sebenarnya ini Papa Jar?" kata Dewa. Lalu di sini terlihat Tante Saras dia menceritakan semuanya, dan dia juga menceritakan bahwa Papa Jar dia akan bikin klip video di makam Cornelia. Di sini juga Papa Jar juga sangat marah, dia juga ngomong kepada Tante Saras, "Saya tidak seperti itu Tante," kata Papa Jar kepada Tante Saras. Singkat cerita, Tante Saras juga dia mengajak masuk ke dalam kontrakannya ke Mbak Rani. Lalu di sini Nana juga pas Tante Saras sama Mbak Rani masuk ke kontrakannya, Nana ngomong, "Ada apa sebenarnya ini Papa Jar?" kata Nana kepada Papa Jar. "Yaudah kita duduk dulu," kata Papa Jar. Singkat cerita di sini juga Papa Jar juga menceritakan semuanya kepada Dewa sama Nana. Dan dia juga sudah menceritakan semuanya, dia juga ngomong kepada Dewa sama Nana, "Ya udah kamu kan mau pergi, jangan pikirkan saya," kata Papa Jar sambil dia juga pergi dari hadapan Nana sama Dewa masuk ke dalam kontrakannya. Lalu pas Papa Jar sudah pergi masuk ke dalam kontrakannya, di sini Nana ngomong kepada Dewa, "Bagaimana caranya kita harus menolong Kak Pajar, tapi Kak Pajar jangan sampai tahu, Mas," kata Nana. "Ya udah kita pikirkan, nanti kita pergi aja, kita menuju kita akan mau makan malam," kata Dewa kepada Nana. Singkat cerita Dewa sama Nana juga pergi dari hadapan kontrakannya Papa Jar. Terlihat di dalam kontrakannya Mbak Rani sini juga dia khawatir kepada Papa Jar, dia juga akan menolong Papa Jar. Dia juga tahu bahwa di perjanjian itu dia juga sangat tahu. Di sini juga dia juga menelepon Nana. Terlihat Nana yang dia lagi di mobil, dia juga menerima telepon dari Mbak Rani, dan di sini Nana juga dia ngomong kepada Mbak Rani, "Ya udah kamu samperin aja, saya ada di suatu tempat dan nanti saya kasih alamatnya." Singkat cerita Nana juga mengasih alamatnya kepada Mbak Rani. Lain lagi di sisi lain di sini si Alia, si Ratel, dan si Ken Kevin dia juga tidak bisa tidur. Dia juga si Ken Kevin juga nyanghei di pundaknya si Alia, si Ratel. Lalu di sini si Ken Kevin juga langsung bangun, dia juga ngomong kepada si Alia, si Ratel, "Mendingan kita pulang lagi ke rumah Buana, kita mengerjain lagi si brokoli supaya kita bisa tidur," kata si Ken Kevin kepada si Alia, si Ratel. Lalu singkat cerita di sini juga si Ken Kevin sama si Alia, si Ratel juga pergi lagi akan mengganggu si brokoli, dan dia juga ngasih tahu kepada si Tony. Lalu singkat cerita si brokoli juga sangat kaget karena si Ken Kevin sama si Alia Seattle datang lagi, dan barengan juga
kawal oleh si Tony. Lalu di sini juga si Kelvin juga menyuruh kepada si Tony sama anak buahnya suruh mengerjain si Bro Kokroni. Singkat cerita si Kelvin sama si Aliasya juga pergi dan si Tony dia mengerjain si Bro Kokroni dan si Roni juga dihajar habis-habisan oleh si Tony sama anak buahnya. Singkat cerita di sini juga dasar si Bro Kokroni juga ngomong dalam hatinya, saya harus mencari cara supaya saya bebas dari si Tony ini. Lalu di sini si Bro Kokroni juga dia ngomong kepada si Tony, kamu kan perlu uang. Saya akan kasih tahu kamu rampok aja rumah Buana. Saya akan kasih tahu barang-barang berharga kata si Bro Kokroni. Singkat cerita di sini juga si Tony juga sama rombongannya juga dia masuk ke rumahnya Buana. Lalu si Bro Kokroni dia ada warga dia juga langsung menelepon ke polisi. Lalu di sisi lain di sini di suatu tempat di sini juga Barani juga datang menemui Nana sama Dewa dan Barani juga menceritakan semuanya kepada Dewa tentang perjanjian antara Pak Fajar sama kliennya gara-gara punya uang 4 miliar itu. Lalu di sini juga Nana juga punya ide, kalau gitu kita telepon Mbak Audi, kita mengadakan event besar kata Nana. Di sini juga Dewa juga menelepon Kak Audi. Lalu di sini Mbak Audi juga di sini yang lagi di mobil sudah ketemuan sama Pak Fajar. Dia menelepon dari Dewa dan Dewa juga menceritakan semuanya kepada Mbak Audi. Dia akan datang ke rumahnya. Dan Mbak Audi juga sangat senang dan dia juga ngomong kepada Dewa, ya udah saya tunggu di rumah Mas Dewa kata Mbak Audi. Lalu di sisi lain di sini si Tony sama rombongannya juga masuk ke rumahnya Buana. Pas dia lagi mencari-cari harta berharga di rumah Buana datanglah Neratu Lipia sama para Buana. Pas dia di sini dia para Buana sama Neratu datang dia mau keluar, tapi pas di luar di sini ada si Bro Kokroni. Lalu si Bro Kokroni juga dia akan membuat keluarga Buana menerima dia juga lagi. Di sini si Bro Kokroni juga ngomong kepada si Tony, kamu mau pergi kemana? Kamu tidak akan pergi dari rumah ini kata si Bro Kokroni. Lalu di sini juga si Bro Kokroni juga kayak iya aja dia memasang jurus gagak ngelak. Lalu di sini si Tony sama anak buahnya juga dia langsung menghajar si Bro Kokroni sampai babak belur. Tiba-tiba pas lagi menghajar si Bro Kokroni dia mendengar suara mobil polisi. Lalu di sini anak buahnya si Tony juga sama si Tony juga dia kabur asat, dia juga langsung pergi keluar dari rumah Buana. Lalu terlihat si Bro Kokroni juga dia langsung bangun, dia juga ngomong kepada si Lipia, kamu tidak apa-apa sayang kata si Bro Kokroni. Ya udah kalau tidak apa-apa saya akan pergi karena saya sudah diusir dari rumah Buana kata si Bro Kokroni. Tapi dalam batinnya si Bro Kokroni dia ngomong, saya harus pura-pura pingsan supaya keluarga Buana bisa menerima lagi saya di rumah Buana kata si Bro Kokroni. Lalu dia juga langsung jatuh acting, dia juga ica-ica dia pingsan. Lalu pas dia pingsan di sini si Lipia juga langsung kaget dan langsung menghampiri si Bro Kokroni yang lagi acting pingsan. Lalu si Bro Kokroni juga dibawa ke kamar si Lipia. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 Juni 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata balelo lobati soledat karena Mimin terus kemudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.